Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masa tanam paksa di Indonesia. Kelompok 2 sendiri beranggotakan Aldino, Awaldin Al-Fazri, Azril Rafiandoko, Fesya Rizka Sakina, dan saya sendiri Ika Miftika. Pengertian dari tanam paksa sendiri yaitu kulturstelsel adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia pada tahun 1830. Yang mengusulkan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia yaitu Johannes van der Bos, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan utama Van der Bos pada saat itu karena Belanda mengalami krisis ekonomi, sebab saat itu kas pemerintahan Belanda kosong. Tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanam komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Tanam paksa sendiri kemudian dihentikan setelah mendapat berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Biografi Van den Bosch. Van den Bosch dilahirkan di Erwijnen, Provinsi Gelderland, Belanda. Kapal yang membawanya tiba di Pulau Jawa tahun 1797 sebagai seorang letnan, tetapi pangkatnya cepat dinaikkan menjadi kolonial pada tahun 1810. Sempat dipulangkan ke Belanda karena perbedaan pendapat dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dende. Setelah pulangnya ke Belanda pada bulan November 1813, Van den Bosch beragitasi untuk baliknya Wangsa Oranje. Dia diangkat kembali sebagai kolonel di ketentaraan dan menjadi panglima Maastricht di Belanda. Karir militernya membuat terlibat sebagai komandan di Maastricht dengan pangkat sebagai mayor jenderal. Latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa. Secara umum, latar belakang diterapkannya tanam paksa oleh Belanda di Indonesia adalah karena negara tersebut membutuhkan uang untuk membayar hutang agar terhindar dari kebangkrutan. Hutang Belanda yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain revolusi dan pecahnya daerah Belgia dari kerajaan Belanda, perseteruan kolonial Belanda dengan Inggris Raya, Spanyol, serta Portugal, memberontakkan pejuang kemerdekaan Indonesia yang banyak di berbagai wilayah Nusantara. Perang dengan Diponegoro yang menghabiskan kas negara sehingga Belanda terpaksa berhutang. Praktik perdagangan dan monopoli rempah serta kopi di Nusantara tidak menghasilkan cukup banyak uang untuk Belanda. Aturan sistem tanam paksa, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kulturstelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kulturstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyerahan teknik pelaksana aturan tanam paksa kepada kepala desa. Penyimpangan aturan tanam paksa. Berdasarkan penjabaran penyimpangan peraturan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat praktik kecurangan dari pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan yang seharusnya tidak terlalu memberatkan Indonesia justru menjadi sangat memberatkan. Aspek-aspek yang sengaja didesain untuk mengurangi resiko dan beban para petani justru dilanggar dan dihilangkan. Banyak pendapat mengenai kenapa pelanggaran ini bisa terjadi. Namun dugaan utamanya adalah karena korupsi pejabat kolonial serta keinginan untuk menguruk sebanyak mungkin sumber daya alam. Seperti yang sudah kita nyatakan di atas, terdapat banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda dalam menerapkan kebijakan tanam paksa di Indonesia. Hal ini umumnya didorong oleh hasrat menguruk keuntungan sebesar-besarnya dan dari masyarakat Indonesia saat itu. Beberapa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan terhadap aturan tanam paksa antara lain yang pertama,
Perjanjian kultur stelsel seharusnya dilakukan dengan sukarela, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Yang kedua, luas tanah yang diadakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali tanah tersebut 1/3 bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Yang ketiga, pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkalai dan tidak bisa hidup subsisten. Yang keempat, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Yang kelima, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. Yang keenam, kegagalan panen justru menjadi tanggung jawab petani dan Belanda berlepas tangan. Yang ketujuh, buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga kerja paksaan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.